الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم عظيم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dengan sifat Rahman dan Rahimnya kembali masih mengkaruniakan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala akan selalu berkenan, akan selalu mengizinkan kita keimanan dan keislaman sebagai karunia terbaik akan tetapi berada di dalam diri kita sampai kelak nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mewafatkan kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya sehingga berhak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tidak lupa al-fakir yang benar-benar fakir akan ilmu dan amal, mengingatkan kepada diri al-fakir dan juga kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan ketakwaan itulah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa jumratan mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khuluqin azim atau mempunyai akhlak yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, menggambarkan kepada kita bagaimana cara berinteraksi kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tetangga, kepada para tetangga yang baik yang Islam, yang satu akidah maupun yang tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan orang yang memusuhi Islam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perkenalkan dalam waktu yang singkat ini mari sama-sama kita mengingat kembali bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Salah satunya sahabat yang teramat mulia di sisi Rasulullah SAW yaitu Mu'adz bin Jabal. Dalam kisah Mu'adz bin Jabal masuk Islam dalam usia 18 tahun. Kemudian beliau mempunyai keutamaan tempat yang terhormat di sisi Rasulullah SAW. Dalam riwayat Rasulullah SAW memberikan lisensi kepada 4 orang untuk para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian yang kedua adalah Salim Maulana Ibnu Huzaifah, kemudian yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya Mu'adz bin Jabal juga mempunyai kedudukan yang mulia juga. 6 sahabat Rasulullah yang diberi lisensi, diberi sertifikat untuk berfatwa ketika Rasulullah masih ada. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, dan yang ke-6 adalah Mu'adz bin Jabal. Begitu mulianya Mu'adz bin Jabal di sisi Rasulullah SAW, sehingga suatu ketika
ketika beliau sudah diberi lisensi, diberi sertifikat untuk berfatwa, maka beliau diutus ke Yaman untuk menjadi delegasi Rasulullah SAW untuk bisa mendakwahkan agama Islam ke Yaman. Kemudian dalam satu percakapan antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW, diriwayatkan an Mu'adz bin Ibni Jabal radhiyallahu anhu قال يا رسول الله أوصيني فقال اعبد الله كأنك تراه وعدد نفسك في الموتى. Wahai Rasulullah, ya utusan Allah, nasihati aku, beri aku nasihat. Begitu seharusnya ketika kita sebagai orang yang cinta akan ilmu, cinta akan kebaikan, maka kita meminta nasihat kepada orang yang mempunyai kealiman, orang yang punya pengetahuan. Begitu juga Mu'adz yang sangat cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun sangat cinta kepada Mu'adz. Kemudian Rasulullah menjawabnya, wahai Mu'adz, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihatnya, dan persiapkanlah dirimu menghadapi kematian. Kemudian wasiat yang ketiga, dan jika engkau mau, aku akan memberitahukan kepadamu suatu perkara yang mengendalikan itu semua. Beliau bersabda, ini beliau mengisyaratkan telunjuk beliau menunjuk kepada lidah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama menelaah 3 wasiat yang diberikan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yang pada intinya, pada hakikatnya ini adalah nasihat untuk kita semua. Yang pertama adalah nasihat untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa, maka Allah pasti akan melihatmu. Para ulama menafsirkan, menyimpulkan ihsan ada 2. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bagaimana kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal-amal kita. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, maka kita perbaiki, kita perbagus amal-amal kita. Dalam hadis Jibril alaihissalam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian ihsan yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk, bagaimana kita memenuhi hak-hak kita, hak-hak tetangga kita, hak-hak orang tua kita, hak keluarga kita. Bahkan Islam juga menjelaskan bagaimana kita memenuhi hak-hak makhluk lain, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, ini hanya kita berusaha sebaik mungkin, karena dalam setiap sisi kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan ihsan, keutamaan kita berbuat baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ketika kita berbuat ihsan, yang pertama keuntungan yang kita bisa dapat adalah kita senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quran surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lantas selanjutnya yang ketiga, manfaat kita berbuat ihsan adalah orang yang ihsan akan dijanjikan surga dan akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah."
bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik yaitu surga, dan juga tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berbuat ihsan sesuai dengan yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada kita semua. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pesan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikukumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian, apa manfaatnya kita sering-sering mengingat kematian? Yang pertama adalah mendorong kita untuk mengutamakan kehidupan akhirat, mendorong kita untuk bersifat qanaah, bersifat cukup, merasa cukup atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tidak cukup atas amal-amalan kita untuk bekal kita ke akhirat, tapi kita merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Sebagaimana firman Allah yang sama-sama sudah kita hafal dalam Quran surat Al-A'la ayat ke-17, walal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat akan lebih baik lagi kekal. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan mendahulukan akhirat yang kekal dibandingkan kehidupan dunia. Lalu yang selanjutnya adalah menjadikan seorang manusia merasa ringan dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempitan atas hidup atasnya, dan mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atasnya. Lalu yang ketiga, manfaat kita sering mengingat kematian adalah mendorong untuk bersemangat beribadah, karena ia memahami kehidupan dan kematian adalah hakikatnya untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang sudah sama-sama kita hafal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka mari sama-sama kita sering-sering mengingat kematian, karena mati itu pasti, mati itu tidak bisa kita rencanakan di mana, tapi kita bisa rencanakan bagaimana kita akan mati. Ketika orang sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di rumah Allah, maka persentase orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khatimah adalah lebih besar. Maka mari sama-sama kita persiapkan kematian dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan terbaik, keadaan husnul khatimah. Lalu selanjutnya yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Mu'adz adalah bagaimana menjaga lisan. Lisan kita yang sering kali mengatakan hal-hal yang mungkin berpahala, tetapi tidak sedikit dari lisan kita keluar hal-hal yang justru mendatangkan kemaksiatan, mendatangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Maka bagaimana saking pentingnya menjaga lisan ini, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'adz dan juga kepada kita semua. Kewajiban dalam menjaga lisan tercantum dalam Quran surat Al-Qaf ayat ke-18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan juga dalam Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan juga kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Mohon maaf, dari surat An-Nur ayat ke-15. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuat dia masuk ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Oleh karena itu, wajibnya sekarang kita bagaimana mengelola lisan kita, dan juga kalau kita kaitkan dengan kekinian, bagaimana kita juga bisa menahan untuk tidak mengetik, menahan jari-jari kita untuk tidak berbuat yang sia-sia, berbuat yang mendatangkan keburukan baik kita apalagi untuk orang lain. Maka dengan 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang hakikatnya kepada kita umatnya, maka mari sama-sama yang pertama kita perbaiki ibadah kita perbaiki salat kita. Bagi yang kemarin sudah bersemangat selama bulan Ramadan untuk hadir di masjid, maka mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk sama-sama kita istiqomah sebisa mungkin. Apalagi laki-laki, fardu kifayah, wajib, ada yang mewajibkan hukumnya untuk sholat berjamaah di masjid. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita bisa berjamaah bersama-sama di masjid, karena kekhusyuan akan lebih dekat ketika kita berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengingat kematian. Sekali lagi, mati itu pasti, kita tidak tahu, kita tidak bisa merencanakan kapan kematian itu akan datang, tapi kita bisa merencanakan bagaimana kita mati. Dengan kita memperbanyak amal, kita memperbanyak hadir di majelis ilmu, kita memperbanyak dan memperbaiki amal-amal kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana menjaga lisan kita, bagaimana kita menjaga lisan untuk tidak berbuat atau mengatakan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang berbuah keburukan bagi kita maupun orang lain. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.